Eh, Kondisi pengelolaan sampah di Kota Mataram terpantau kian memprihatinkan, menyusul kelebihan kapasitas atau overload pada tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongok. Dalam situasi ini terdapat beberapa tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS di sejumlah titik di Jalan Kota Mataram. Berdasarkan informasi yang diterima sejak November 2025, TPA Kebon Kongok telah melampaui batas maksimal penampungannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Alinda di studio. Selamat siang saya ucapkan bagi Tribuners sekalian dimanapun berada. Alinda, ini benar tanya bahwa krisis sampah di Kota Mataram saat ini kian mengkhawatirkan. Tak hanya soal tumpukan yang kian menggunung, ini para pejuang kebersihan di tingkat kelurahan harus bertaruh waktu hingga berjam-jam demi bisa membuang sampah. Sementara warga juga mulai kehilangan kesabaran. Alinda di studio, bisa saya informasikan dari pantauan tribunlombok.com, ini sejak pukul 6.00 waktu Indonesia bagian tengah, suasana di salah satu TPS, yakni di TPS Sandubaya, Kota Mataram, ini sudah nampak sesak. Antrean petugas kebersihan dari Kecamatan Sandubaya dan juga Cakra Negara ini terpantau sudah mengular hingga sekira 200 meter. Ironisnya Alinda, hingga matahari meninggi sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah, banyak dari mereka yang belum juga mendapatkan giliran untuk membuang sampah ke TPS tersebut. Alinda, bisa juga saya sampaikan dari informasi yang saya dapatkan dari salah satu petugas, yakni Faisal, ini mengaku harus menunggu hingga 5 jam. Kondisi ini juga dipicu oleh pembatasan kuota atau pembatasan ritase pengangkutan ke TPA Kebon Kongok yang biasanya mengizinkan 2 kali angkutan dalam sehari, ini dipangkas menjadi hanya 1 kali. Dampak sistematik dari kejadian ini juga sampah di tingkat kelurahan ini banyak yang kemudian mengendap hingga endapannya itu sampai 1 minggu lamanya. Hal ini juga menimbulkan belatung dan juga memicu amukan warga kepada petugas di lapangan. Keterbatasan kuota ini menciptakan fenomena baru di Kota Mataram yang bisa saya sebutkan cukup meresahkan, Alinda. Pantauan juga tribunlombok.com di sepanjang Jalan Sandubaya arah Pasar Mandalika, ini tumpukan sampah kini menjadi semacam hiasan jalanan begitu. Aroma menyengat menusuk hidung para pengendara yang melintas di jalur penghubung Mataram, Lombok Tengah, dan juga Lombok Barat ini. Merespon munculnya titik pembuangan sampah liar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Mataram kini mengambil langkah defensif, di mana ada 4 posko pantauan yang kemudian didirikan, yakni di Pasar Gebang, Sayang-Sayang, depan UIN, dan di daerah Bengkel begitu. Kepala DLH Kota Mataram, yakni Nizar Deni Cahyadi, mengakui bahwa penuhnya 3 TPS dan 1 TPS modern di Kota Mataram ini memaksa pihaknya mengatur ritme pembuangan. Posko-posko ini bertugas mengedukasi sekaligus menghalau warga-warga agar tidak membuang sampah di sembarang tempat atau zona terlarang lainnya begitu. Masyarakat kini berharap ada solusi permanen dari pemerintah provinsi maupun Kota Mataram. Sebab jika ritme pembuangan terus terhambat begitu, bukan tidak mungkin Kota Mataram akan benar-benar terkepung oleh banyaknya sampah sendiri. Bisa saya informasikan juga Tribuners, dari awal Januari tahun 2026 ini
endapan sampah di Kota Mataram itu sudah sebanyak 136 ton begitu. Hal ini dikarenakan memang pembatasan rintase pembuangan Pemkot Mataram ke TPA Kebon Kongo yang mulanya bisa sampai 200 ton per hari. Itu sekarang Kota Mataram hanya bisa membuang sampah sekira 76 ton per hari. Hal ini yang menjadi biang keladi kemudian 4 TPS yang ada di Kota Mataram dinyatakan overload. Mungkin begitu Alinda, saya Ahmad Wawan Sugandika melaporkan dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Wawan Sugandika dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Iya, jadi memang ada sekarang begini. Sekarang kami tempatkan pos pemantau sampah. Jadi ada 4 titik yang kami pantau. Yang pertama itu di Pasar Bawe, yang kedua itu di Sayang-Sayang, yang ketiga di depan Universitas 45, kemudian yang keempat itu di perbatasan Lombok Barat dan Mataram di daerah Bangkau. Itu pos pemantau yang ada sekarang kami melaksanakan. Apa tugas pos pemantauan itu? Apakah agar meminta masyarakat untuk tidak membuang sampah di titik-titik yang telah ditetapkan. berarti dibiarkan di rumah berarti begitu ya kan ya? Ya, bukan dibiarkan di rumah. Sebenarnya kan kita lebih ke bagaimana masyarakat tidak membuang sampahnya di luar rumah. Maksudnya di daerah-daerah di daerah-daerah yang tidak diperbolehkan. Ya, memang gitulah sekarang. Kita mau buat apa sekarang nih? Sudah macam ini penuhnya. Susah juga ya Bang ya. Bisa, aduh, warga tak mau tahu, maunya diambil aja itu aja. Jadi itulah jadi keluhan kita baik di tempat pembuangan maupun di rumah gitu. Sering diomelin sama warga Bang? Waduh, sering sekali. Nggak bisa tidur, baru mulai tidur siang itu ada yang datang itulah. Minta angkutkan sampahnya. Yang nggak mau tahu dia kapan diangkut sampahnya, sudah penuh sana, sudah banyak bau. Padahal yang udah ditahu kita juga bawa sampah pulang kadangnya. Kadang tidur sama sampah ya berarti di rumah Bang. Aduh, banjir sekali. Sampahnya ini ada segini, ada 7 warga yang punya sampah ini. Satu dosa yang besar. Dari dari petugas itu bukan masalah pengangkutan sampah dari lokasi rumah warga, tetapi yang jadi masalah ngantrinya itu ya Bang. Iya, masalah ngantrinya itu seperti ini kan. Kadang-kadang sampai lapar kita ngantri. Iya. Apa perbedaannya Bang? Kalau dulu cepat kita pulangnya sampai siang, kalau sekarang sampai sore. Tempat pembuangan kan masih normal kan, tidak ada penumpukan seperti ini karena lancar pengangkutan. Kita kan perumahan di sini kan, penampungan di sini. Nah, pengangkutan ke Kongo itu kan cepat langsung, lancar. Sekarang kan yang di sana macam antri. Kadang dulu kan sampai 5 kali, satu gang itu 5 kali dia bolak-balik. Sekarang satu gang 1 kali. Itu yang membuat kadang sampai dia nginep yang antri di sana gitu. Nginepnya juga ya. Kalau di sini kan sekitar sampai 5 jaman. 5 jaman. 5 Tapi jam. kalau misal sudah tutup lokasinya ya terpaksa kita balik begitu. Iya, terpaksa kita balik dan menghayal di rumah. Apa yang kita Dibawa sampai ke rumah berarti sampahnya ya Bang ya? Iya, kita kadang-kadang kalau ada punya lahan ya kita sewa lahan untuk pembakaran. Kalau ada orang yang mau, tapi itu kan kadang-kadang masyarakat komplain juga kan dari pembakaran walaupun jauh dari kampung. Tapi beginilah keadaannya ya Bang ya. Inilah keadaannya di harap malum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.